teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di stasiun Cirebon Perujakan, salah satu stasiun keberangkatan kereta api kelas ekonomi di kota Cirebon. Dan siang ini saya akan melakukan perjalanan, mungkin ini adalah perjalanan perpisahan untuk kereta kelas bisnis di Pulau Jawa yang nanti pertanggal 15 Juli itu akan hilang di perkeretaapian Pulau Jawa ini. Yakni saya akan naik kereta api Tegal Bahari di kelas bisnis sampai ke Tegal, lalu kembali ke Cirebon lagi PP aja ya, sekedar untuk menikmati experience perjalanan di kereta kelas bisnis untuk terakhir kalinya. Nah, seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Walaupun saya akan naik kereta api Tegal Bahari kelas bisnis, tapi memang untuk pengaturan perjalanannya kereta api Tegal Bahari berhentinya di stasiun Cirebon Perujakan. Untuk keretanya sendiri rutenya dari Pasar Senen ke Tegal, teman-teman. Nanti keretanya akan datang di stasiun Cirebon Perujakan pada pukul 13.33 dan akan berangkat lagi pada pukul 13.54. Nah, ini dia untuk stasiun Cirebon, penampakan dari dalamnya. Masih suasana schooly day, apalagi ini lagi musim-musimnya libur sekolah ya. Jadi masih banyak penumpang yang mungkin merayakan libur sekolahnya ini dengan naik kereta atau liburan ke suatu tempat. Nah, ini dia lobi dari stasiun Cirebon Perujakan. Untuk ruangannya sendiri cukup luas, teman-teman. Dan di sini juga terdapat beberapa fasilitas ya, selain kursi, di sini juga ada tenan Alpha Express, dan sebenarnya kalau jalan ke dalam lagi ke sebelah sana itu terdapat fasilitas toilet dan musola. Jadi tidak terletak di dalam ya. Di luar juga ada, teman-teman. Dan sekarang yang baru dari stasiun Cirebon Perujakan adanya fasilitas boarding face recognition, teman-teman. Ini udah dari minggu lalu kalau nggak salah, sejak video ini dibuat sudah ada fasilitas boarding face recognition, teman-teman. Jadi lebih mudah lagi boardingnya, lebih gampang lagi. Kita nggak perlu ngeluarin tiket dan KTP. Daftar face recognition-nya bisa di aplikasi Akses by KAI atau melalui petugas yang berjaga di mesinnya tersebut. Dan karena saya sudah sering ya boarding pakai face recognition, jadi kita pakai yang ini aja yuk boardingnya. Bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Layar nggak nyala? Oh ya bisa. Oke, gerbangnya langsung kebuka. Gampang banget kan? Nah, itu dia mudahnya face recognition. Tapi buat yang tidak berkenan untuk boarding face recognition kayak gini, masih ada boarding manual, teman-teman, yang masih harus mengeluarkan tiket dan KTP. Nah, untuk kereta Tegal Bahari yang akan saya naiki nanti akan disediakan di jalur 4. Dan Cirebon Perujakan ini sebenarnya emplasmennya luas banget, teman-teman. Terdiri dari 9 jalur kereta di stasiun ini. Di mana di jalur 1, 2, 3, dan 4 sebelah sini ini adalah emplasmen untuk kereta-kereta yang menuju ke jalur utara melewati kota Tegal, Pekalongan, Semarang, Bojonegoro, Lamongan sampai ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Jalur 5 ini adalah jalur yang nanti menuju ke Balayasa Mekanik Cirebon Perujakan yang ada di sebelah sana tuh, yang ada tandon airnya itu, teman-teman. Nah, untuk kalian yang mungkin mau ke Jogja, naik kereta Gaya Baru Malam Selatan, Progo, Gajah-Wong, Bogowonto, ada di emplasmen 6, 7, 8, sampai 9. Gitu ya. Jadi emplasmen yang sebelah sana, jalur 6, 7, 8, 9, itu adalah emplasmen yang nantinya jalurnya menuju ke arah jalur selatan, melewati kota Purwokerto, lalu ketemu jalur selatan di Kroya. Itu tujuannya nanti bisa ke Kebumen, Kutoarjo, Jogja, Solo, Madiun, sampai ke stasiun Surabaya Gubeng, atau ada juga yang menuju ke Malang. Kalau kita ngomongin Tegal Bahari ya, sebenarnya ini tuh adalah nama lama, teman-teman. Dulu itu sempat ada kereta api Tegal Bahari yang sebenarnya merupakan perpanjangan dari kereta Cirebon Express yang sampai ke Tegal. Akhirnya dirubah namanya jadi kereta api Tegal Bahari. Nah, pada tahun 2019 nama kereta api Tegal Bahari ini dilebur jadi kereta api Argo Cirebon, dan setahu saya itu pada tahun 2023 bertepatan dengan grafik perjalanan kereta api yang baru,
Tegal Bahari dihadirkan kembali teman-teman di perjalanan kereta api di Pulau Jawa ini. Dan kereta api Tegal Bahari ini dia beroperasi menggunakan rangkaian kereta api Gumarang teman-teman, yang mana kelasnya terdiri dari kelas bisnis dan kelas eksekutif full rangkaian panjang. Setiap harinya membawa kereta kelas bisnis itu sebanyak 9 kereta dan sebanyak 5 kereta kelas eksekutif pula dalam satu rangkaiannya. Utuh ya, nggak ada dipangkas-pangkas dari kereta api Gumarangnya sendiri untuk dinaskan di kereta api Tegal Bahari. Dan kenapa bisa sih pakai rangkaian kereta api Gumarang? Karena untuk kereta api Gumarang sendiri dalam satu hari itu istirahatnya lama banget teman-teman. Bisa dibilang dari gelap ke gelap lagi nanti akan berangkat. Jadi daripada nganggur, keretanya atau rangkaiannya dipakai dulu di kereta api Tegal Bahari untuk layanan dari Jakarta menuju ke Tegal. Dan nanti pertanggal 15 Juli 2025 keretanya ini akan berganti ke ekonomi dan eksekutif new generation. Begitupun dengan kereta api Gumarangnya sendiri ya. Jadi kereta api Tegal Baharinya otomatis ngikut teman-teman. Nah ini kereta api Tegal Baharinya mau datang, kita lihat dulu yuk. Kereta api Tegal Bahari sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan on time pukul 13.33. Berhentinya di sini selama 21 menit teman-teman, karena kereta api Tegal Bahari nanti akan disusul oleh kereta api Harina Pagi dari Surabaya. Bukan dari Surabaya sih, dari Bandung ke Surabaya Pasar Turi tujuannya. Nanti akan menyusul kereta Tegal Bahari di stasiun ini. Dan untuk susunannya, ini kereta api Tegal Bahari dia terdiri dari kelas eksekutif yang berada di depan sana apabila dari Jakarta. Lalu setelah kereta eksekutif ada kereta makan, di belakang kereta makan baru deh kelas bisnis sampai ke bisnis 9 yang ada di ujung sana. Nanti saya akan naik bisnis 9 paling belakang dan sepertinya nggak dapat peron. Barusan ada kereta api Sembrani dari Surabaya Pasar Turi tujuan akhir Gambir. Nah biasanya sih bentar lagi ada kereta api Harina nih, mau nyusul di jalur yang sebelah sini. Ini mau ke depan dulu sih, cuman nanti aja lah. Mungkin nanti saya akan pulangnya di kelas eksekutifnya ya, biar kebagian semua kelasnya gitu. Ya udah deh, saya langsung ke belakang aja. Mau naruh tas bentar dan kita menikmati perjalanan selama 1 jam ke depan. Sebenarnya nggak begitu lama perjalanan dari Cirebon ke Tegal, cuma 1 jam. Tapi ya seenggaknya ini experience terakhir ya. Aduh waas bisnisnya mau ganti bukan minggu depan sih, hitungan harinya berarti sekarang videonya dibuat hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu berarti udah ganti nih, udah gak ada lagi kelas bisnis. Ya, dadah bisnis. Aduh, kelas menengah yang akhirnya hilang ya. Tak perhatiin sebelah sana yang masih dapat peron itu bisnis 7. Nah, di sebelah sana 8-9-nya udah gak dapat peron. Kita naik dari bisnis 5 atau 6 aja kali ya.
Ya, sudah naik. Ini masih bisnis 6. 3 gerbong lagi ke belakang baru sampai di bisnis 9. Ini momen yang pastinya bakal dikangenin sih nanti. Kalau kita lihat interior dari kelas bisnis ini, yang mungkin dalam hitungan 5 hari lagi sudah akan hilang ya. Udah nggak ada lagi kelas bisnis nantinya. Wah, waas pemandangan ini. Pemandangan interior kelas bisnis yang mungkin masih klasik. AC-nya masih AC split, kayak ekonomi PSO gitu, cuman beda di kursi aja. Mungkin kalian juga bakal ya kangen ya pemandangan kayak gini. Saya juga sih tuh ngelihat dari view ini juga ya, entah apakah akan ada pembaruan lagi di kelas menengah khususnya kelas bisnis. Kita nggak tahu ya ke depannya pergerakan kereta api seperti apa. Jadi kita nikmati aja momen-momen akhir ini yang mungkin bakal dikangenin bertahun-tahun ke depan ya. Udah duduk di dalam kursi kelas bisnis dan ya ini sih yang nanti bakal dikangenin dalam setahun 2 tahun ke depan atau mungkin kurang dari itu ya. Interiornya yang masih klasik, AC-nya yang masih AC split. Ya ini hitungannya juga udah cukup dingin sih. Dan yang paling dikangenin itu pasti kursinya dari kereta kelas bisnis ini. Walaupun memang tidak ada setelan kemiringan sandaran, tapi posisi defaultnya ini sudah menghadap arah laju semua dan sudah miring. Ini menurut saya sudah cukup nyaman, atau bahkan menurut saya nyaman banget sih. Belum lagi kursinya yang empuk, terus legroomnya yang lebar, dan banyaklah nilai plus yang kita bakal kangenin nanti di kereta kelas bisnis. Dan per Rabu nanti udah ganti new gen tuh rasanya ya oke lah. Nah, saya sudah masuk ke kereta saya di ekonomi 7. Nanti kursi saya ada di 8D. Nah, di sebelah sini. Alhamdulillah masih dapat full kaca ya. Nah, kurang lebih untuk interior dari kereta ekonominya Generation seperti ini. Konfigurasi memorable banget sih yang kayak gini gitu. Apalagi dulu saya waktu masih tinggal di Jogja, itu langganan banget sih kereta kelas bisnis di kereta api Fajar Utama Jogja dan Senja Utama Jogja. Itu bolak-balik saya sering naik itu ya, Cirebon Jogja pulang pergi gitu waktu masih kuliah. Buat kalian yang punya kenangan yang sama juga, boleh share di kolom komentar ya, entah itu di kelas bisnis di KA manapun. Dari kejauhan Harinanya sudah terlihat. Ini persiapan mau ngeblong kereta Tegal Bahari nih. Dan ada lagi sih yang dikangenin mungkin ya dari kereta api Gumarang dan Tegal Bahari nanti. Dimana yang saya tahu ketika perpindahan armada dari kelas bisnis eksekutif ke ekonomi eksekutif New Gen nanti, kereta api Gumarang dan Tegal Bahari ini sudah tidak lagi berstatus sebagai kereta terpanjang kelas campuran, teman-teman. Dimana yang saya perhatikan itu nanti kereta api Gumarang dan Tegal Bahari dia bakal membawa kereta ekonomi New Gen itu sebanyak 5 kereta dan 4 kereta eksekutif. Jadi rangkaiannya normal ya, tidak rangkaian panjang lagi seperti yang sekarang saya naiki. Ini di bisnis 9 paling belakang banget tuh ada semboyan 21-nya ya, tanda akhir rangkaian, dan nggak dapat peron di stasiun Cirebon Perujakannya ini. Tapi nanti ketika berhenti di sini semuanya dapat peron sih keretanya. Jadi sudah resmi nanti per tanggal 15 Juli 2025 kereta Gumarang dan Tegal Bahari itu melepas statusnya sebagai salah satu kereta terpanjang di Indonesia. Tinggal sisa kereta api Kertajaya dan kereta api Jayakarta aja ya
yang masih memegang predikat sebagai kereta terpanjang di Indonesia. Tadi sayup-sayup saya mendengar ada kereta api Mataram yang mau lewat di stasiun ini. Yuk kita lihat dulu, berarti datangnya dari jalur yang sebelah sini teman-teman, karena Mataram dia dari Solo, Jogja, tujuannya ke Pasar Senen, berarti jalurnya yang ini nih. Sekarang tepat jam 13:54 kereta api Tegal Bahari meninggalkan stasiun Cirebon Perujakan. Di perjalanan kali ini saya memanfaatkan tarif khusus yang berlaku di rute Cirebon Perujakan sampai Tegal. Untuk kelas bisnis di kereta api Tegal Bahari ini seharga Rp70.000 dan Rp80.000 untuk kelas eksekutifnya. Harga tiket aslinya apabila full trip naik kereta ini yakni mulai dari harga Rp150.000 di kelas bisnis dan mulai dari harga Rp195.000 untuk kelas eksekutif. Saat berganti ke rangkaian New Generation nanti harganya mengalami kenaikan sekitar Rp40.000 sampai Rp60.000, yakni mulai dari harga Rp210.000 untuk kelas ekonomi dan mulai dari harga Rp230.000 untuk kelas eksekutif. Sekarang sudah meninggalkan Cirebon, nanti estimasi tiba di Tegalnya itu sekitar jam 15.05, dan dari Cirebon ini hanya 2 kali berhenti aja ya. Setelah ini keretanya akan berhenti di Babakan dan juga di stasiun Brebes. Untuk kelas bisnis sendiri ya, riwayatnya di Pulau Jawa sampai saat ini itu memang hanya di kereta api Gumarang dan Tegal Bahari saja, karena memang ini satu rangkaian ya. Ya bisa dibilang ini kereta Gumarang siang yang hanya sampai Tegal sih ya. Dan sebenarnya mungkin di Pulau Sumatera sana itu aslinya masih ada ya beberapa kereta kelas bisnis yang masih beroperasi di KA Sumateraan. Kurang hafal saya kereta apa, tapi teman-teman mungkin bisa komen di bawah ya, kereta kelas bisnis apa yang masih beroperasi di Pulau Sumatera. Makin kesini memang pergerakannya ya, arah-arahnya itu memang makin mengikis banget kereta kelas bisnis ini. Tahun kemarin contohnya yang di area Cirebon sendiri itu Ranggajati yang memang dulu terkenal banget kelas bisnis udah diganti ke ekonomi New Gen Modif. Terus terakhir ada kereta Sancaka Utara yang bisnisnya hilang teman-teman, diganti kelas ekonomi New Gen Modif juga. Sebelumnya ada kereta Mutiara Timur juga yang sebenarnya waktu itu aku belum lama sih naik kereta Mutiara Timur kelas bisnis ketika dia comeback, lalu selang 4 bulan kemudian setelah saya bikin tripnya itu langsung ganti ke ekonomi New Gen. Jadi memang makin dikikis habis ya sampai pertanggal 15 Juli itu memang nanti benar-benar hilang. Dan sekarang keretanya udah jalan pun ya pasti ada beberapa hal yang bakal dikangenin sih, terutama dari kereta kelas bisnis ini yang memang usianya udah nggak muda lagi. Walaupun udah puluhan tahun, bisa dibilang 30-40 tahun usianya, tapi kelas bisnis ini masih tergolong nyaman teman-teman, terutama dari guncangan. Ini benar-benar smooth, halus, walaupun boginya masih K5 dan kecepatannya juga masih di maksimal 100 km per jam aja. Dan yang saya suka juga, walaupun ini kereta lawas, kekedapannya juga masih cukup baik untuk meredam kebisingan dari luar teman-teman. Ya sesuatu yang mungkin bakal ditingkatkan nanti di kereta New Gen ya, karena emang kalau kereta New Gen itu dia udah speknya juga biasa spek ngebut, apalagi kalau nanti larinya cuma 100 km per jam itu benar-benar anteng banget keretanya, dan pastinya lebih kedap juga karena seluruh lini pintunya itu tertutup di dalam kabinnya, jadi senyap banget.
ya ada plus minusnya juga sih, upgrade ke yang paling segar tapi tidak mengurangi kenyamanannya ya. Mungkin yang nanti bakal terasa itu hanya ada di sandarannya yang bisa disetel kemiringannya, dan nanti di ruang kakinya mungkin yang agak sedikit menyempit ya dari kereta kelas bisnis ini. Selebihnya sih ya lumayan lah. Nah, kita persiapan mau tiba di stasiun Babakan. Sekarang pukul 14:15 ini. Saya nggak pakai jam tangan karena jam tangannya lowbat. Jadi saya cas dulu. Saya lihat jam di HP. Sekarang udah ganti sih 14:15 ya. 14:15 berarti dia awal 2 menit di stasiun Babakan ini. Nanti berangkat lagi pada pukul 14:20. Yuk kita lihat dulu suasana di stasiun Babakan. Stasiun Babakan ini masih berada di wilayah Kabupaten Cirebon yang belum timur-timur banget ya. Sepetak di depannya yang Kabupaten Cirebon paling timur ada stasiun Losari. Dan di stasiun Babakan ini yang turun lumayan juga banyak, karena memang yang paling enak jamnya mungkin kereta ini ya. Dan sebenarnya nggak banyak sih kereta-kereta yang berhenti di stasiun Babakan ya, hanya beberapa aja. Contohnya seperti kereta api Gunung Jati, lalu ada kereta api Matarmaja juga berhenti di sini, Airlangga, terus apa lagi ya? Pokoknya yang berhenti kereta-kereta yang berhenti di stasiun Babakan ini nggak banyak. Dan di sini kita lihat ada pekerjaan penggantian bantalan sepertinya di stasiun Babakan ya. Beberapa memang ada yang udah harus diganti untuk perawatan jalur ya, biar selalu prima. Nah, ini toiletnya dari kelas bisnis ya. Sebenarnya mirip seperti di kereta ekonomi PSO, macamnya Airlangga, terus Matarmaja dan yang lain. Matarmaja bukan PSO sih, tapi armadanya masih kayak kereta ekonomi PSO. Ruangannya nggak gede, nggak kecil. Nah, nanti di ekonomi Newgen itu toiletnya akan hanya ada di satu sisi saja. Untuk di kelas bisnis ini ada di depan dan di belakang ya. Nanti itu dia hanya ada di depan saja, salah satu saja, dan lokasi toiletnya kanan kiri. Ada cewek, ada cowok, dipisahkan dengan warna pintunya nanti. Dan fasilitas tambahan nanti di toilet kereta Tegal Bahari yang sudah ekonomi Newgen itu ada food washernya. Kayak gitu, lebih bagus lah pokoknya toiletnya. Kita berhenti di stasiun Brebes pukul 14:47, awal 4 menit dari jadwal. Nanti kita akan berangkat lagi 14:54. Cukup lama sih sebenarnya, tapi nggak tahu ini yang berhenti atau turun di stasiun Brebes banyak enggak. Kita lihat dulu yuk. Oh, udah ada bantalan baru di sini. Oke, stasiun Brebes ini merupakan stasiun yang letaknya paling ujung di area daerah operasi 3 Cirebon. Setelah meninggalkan stasiun Brebes ini, selanjutnya adalah stasiun Tegal. Stasiun Tegal itu sudah area daerah operasi 4 Semarang. Yang turun di sini lumayan banyak, teman-teman. Rupanya memang di beberapa titik masih banyak pekerjaan penggantian bantalan ya, dan mungkin usia bantalan yang dipakai saat ini di rel existing yang ini udah cukup lama, jadi harus diganti untuk menjaga kestabilan ketika kereta melintas ya. Dan seperti biasa,
bisnis 9 dan 8 ini tidak mendapat peron. Dan mungkin eksekutif 1, 2, 3 di depan sana juga nggak dapat peron ya. Karena ini memang rangkaian panjang sih, dan stasiun Brebes, stasiun Cirebon Perujakan, dan beberapa stasiun yang disinggahi kereta ini juga, itu beberapanya memang belum mengakomodir peron yang panjang ya untuk rangkaian sepanjang ini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Tegal. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Kita sudah persiapan akan masuk di stasiun Tegal, dan kita menemukan rel yang ada di sisi ini. Nah, ini sebenarnya rel kereta api yang dari arah Krupuk, Slawi, ataupun dari arah jalur selatan dan dari arah Purwokerto. Nah, ini rel yang saya sorot ini biasanya dilalui oleh beberapa kereta seperti kereta BBM Lamau Tanker, terus kereta api Kamandaka, rute Purwokerto Semarang dan Cilacap Semarang, dan juga ada kereta api Joglo Semarkerto yang rute keretanya itu mengelilingi Pulau Jawa. Bukan Pulau Jawa sih, Jawa Tengah, ya Allah. Kalau Pulau Jawa mah berarti luas banget berarti ya. Mengelilingi Jawa Tengah maksudnya. Nah, kalau kita udah menemukan rel yang ini, berarti kita tandanya akan masuk di stasiun Tegal. Dan saya berubah pikiran teman-teman, yang tadinya awalnya saya mau naik ke kelas eksekutifnya juga pas nanti pulang ke Cirebon. Nanti saya akan di kereta kelas bisnis juga, bisnis 9 sama, tapi nanti posisinya bisnis 9 ada di depan kereta makan ketika berangkat dari Tegal gitu. Mau kangen-kangenan dulu sama kelas bisnis yang 5 hari lagi mau hilang. Nah, ini Balai Yasa Tegal, tempat perbaikan gerbong-gerbong barang ya untuk di area Jawa. Dan pernah juga Balai Yasa Tegal itu memodifikasi kereta lawas jadi kereta makan yang estetik ya. Salah satunya ada di kereta api Cakrabuana yang saya sudah bikin video reviewnya ya, kereta makannya. Nah, kita masuk stasiun Tegal sekarang pukul 15.06. Lambat 1 menit tapi hitungannya udah termasuk on time lah. Nanti dia akan berangkat lagi dari stasiun Tegal ini pada pukul 16.00. Jadi jeda di stasiun Tegalnya ini kurang lebih ya 1 jam lah pas kurang lebihnya ya. Kalau yang dulu kan di GPK 2023 tuh jedanya bentar banget ya, cuma 30 menit. Ini lumayan lah, ada waktu untuk dibersihkan dulu rangkaiannya. Baru setelah itu 30 menit kedua naik turun penumpang di stasiun Tegal ya. Yuk kita langsung keluar. Nah, udah langsung dibalik-balikin tuh kursinya. Karena mau langsung balik lagi ini untuk ngejar keberangkatan Gumarang nanti malam ya, gitu. Oke. Alhamdulillah sudah tiba di stasiun Tegal, dan kita nanti mau ngaso-ngaso dulu bentar lah, cari jajanan atau apapun di stasiun Tegal ya. Selamat datang di kota Tegal. Stasiun Tegal ini merupakan stasiun yang letaknya paling barat di wilayah daerah operasi 4 Semarang. Ya, habis ini jeda 1 jam saya mau ngaso-ngaso dulu bentar, cari jajanan atau jajan-jajan dulu di luar. Dan memang sekarang suasana di stasiun Tegal itu udah lebih bagus dari dulu ya. Ya, bolak-balik sih saya ngawal edutren atau mandu anak-anak sekolah ke sini. Ya, suasananya udah berubah banyak lah di stasiun Tegal. Yuk kita keluar dulu, habis itu kita naik kereta ini lagi. Keluar stasiun Tegal, rame banget yang nunggu kedatangan atau mungkin ini yang berangkat juga, campur aduk jadi satu ya. Kalau kita perhatiin stasiun Tegal ini, area halaman depannya udah bagus banget teman-teman, udah luas banget, dan alur parkirnya jelas ya, masuk dari sana terus mengelilingi taman ini sampai drop off-nya di sebelah sini. Dan kalau kita jalan ke depan, kita lihat bangunan stasiunnya. Udah estetik banget, instagramable banget lah kalau kalian mau foto-foto di sini. Jadi stasiun Tegal ini areanya strategis banget teman-teman.
persis berada di pusat kota Tegalnya itu sendiri. Dan kalau kita lihat ke depan halamannya sini, di sini ada Taman Pancasila yang di sana sudah dipasang monumen lokomotif seri D ya, D berapa ini saya juga kurang hafal. Dan uniknya di sini kalau kalian mau wisata sejarah kereta api, di sebelah sini juga ada bangunan kantor SCS teman-teman. Kantor pusatnya Semarang Cirebon Stum Tram. Bisa dibilang itu adalah perusahaan kereta api swastanya zaman Hindia Belanda ya. Dan kalau kalian melipir lagi jalan terus ke depan sana, kalian bisa sampai ke alun-alun kota Tegal dan juga Masjid Raya Tegalnya. Jadi strategis banget untuk stasiun Tegal ini, berada pas banget di pusat kotanya. Masih mencari-cari jajanan yang pas, kira-kira mau naik mau jajan apa ya? Kita cari ke sebelah sana dulu yuk. Yang pas apa ya? Kaget. Kirain tuh mobilnya nggak mau pergi, nggak taunya udah mau pergi. Ya Somai Batagor ya, tapi ramean yang di sana tuh. Mana ya? Kita nyoba nyebrang jalan yuk. Barangkali kita menemukan sesuatu di sebelah sana yang kayaknya cocok buat jajan-jajanku nih. By the way, ini Taman Pancasila rame juga ya. Banyak dipakai keluarga buat rekreasi di sini, duduk-duduk santai. Suasananya memang asik sih, adem. Terus ada monumen lokomotif ini D30103 buatan Krupp Jerman yang ini estetik banget sih kalau di foto ya. Udahlah di sininya pohon-pohon rindang, cuaca di Tegal juga lagi panas-panasnya. Wah, cocok sih ngadem di sini. Rata-rata jajanannya Batagor semua ya. Somai, Batagor, bakso Malang. Cuman kalau mau bakso Malang takutnya lama tuh. Apalagi ini sekarang udah jam berapa nih? 15.19. Masih ada beberapa jam lagi. Kita cari yang bisa dibungkus aja kali ya. Alhamdulillah sudah mendapat sebungkus Batagor 10.000. Sengaja sih karena tadi belum makan siang juga. Biar ganjil-ganjil dan nanti sorenya bisalah beli di kereta atau di luar ya setelah nyampe Cirebon nanti. Yuk kita langsung masuk. Nah, kita masuk ke lobinya stasiun Tegal. Sebenarnya lobinya nggak gede-gede banget ya. Ini lobi khusus untuk keberangkatan penumpang dan batas pengantar aja sampai di sini ya maksimalnya. Untuk ruang tunggunya di sebelah sana dekat pintu keluar dan di sebelah sana ada sayap kanan dan sayap kiri ya kalau kita lihat dari arah Taman Pancasila. Nah, untuk sistem boardingnya di stasiun Tegal ini dia ada dua metode ya. Ada metode manual yang ini kita masih harus mengeluarkan tiket dan KTP, dan sekarang di Tegal juga ada boarding face recognition. Kita cukup tunjukkan wajah kita aja ke layar ya, nggak perlu keluarin tiket dan KTP lagi. Nah, ini dia. Ada argo merbabu katanya mau masuk. Kita amankan posisi dulu ya ke dekat keretanya. Ya, ini dia bisnis 9, tapi sayangnya saya nggak dapet rak bagasi. Hanya mentok sampai nomor 16 saja, dan ternyata di ujung belakang nomor 17D-nya gitu. Ya nggak apa-apa sih, karena barang bawaan saya juga nggak banyak, cuman tas ini doang. Ya udah deh. Sambil nunggu waktu kita lihat kelas eksekutifnya dulu yuk. Sekarang pukul 15.29. Ya ada 30 menit lagi untuk berangkat dari stasiun ini. Kita masuk lewat sini aja. Eksekutifnya masih menggunakan eksekutif mild steel. Ada yang kaca pesawat dan ada yang kaca lebar ya. Kaca lebarnya di area belakang. Nah, kelas eksekutifnya kayak gini teman-teman. Umum sih di kereta manapun yang masih menggunakan armada lawas kayak gini juga tampilannya. Untuk kapasitasnya dia punya 2 di kanan dan 2 di kiri kursinya ya. Kapasitas total 50, single seatnya ada di 1C dan 13B. Ini kursinya sudah ganti ke versi yang terbaru ya, yang ala stainless steel gen pertama ya, gitu. Ya umum sih, umumnya kereta kelas eksekutif ya. Legroomnya lebar dan ada footrestnya juga di sebelah sini. Lalu ada handrest tengah,
Ada meja lipat juga tentunya di sebelah sini. Nah, bobot maksimalnya 3 kg ya untuk meja lipatnya. Kok nyangkut? Oke. Dan ada tirai model tarik gulung. Macet. Oh iya nih. Kayak gitu ya. Tapi ini yang model kaca pesawat sih. Gitu, kaca lebarnya ada di belakang. Saya sengaja milih kelas bisnis lagi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, masih kangen-kangenan sama kelas bisnis dulu sebelum hilang ya. Kalau ini sih beberapa kereta, umumnya kereta yang masih menggunakan mild steel itu masih banyak ya. Tapi kelas bisnis itu udah jarang teman-teman. Dan mau apapun jenis kereta eksekutifnya, umumnya sama fasilitasnya. Rak bagasi masih ada, TV masih ada, CCTV juga ada di sebelah sini. Terus kursinya juga udah nyaman, footrest juga ada, terus meja lipat ada, meja kecil di dinding sana ada, sama colokannya juga ada. Tapi kalau di eksekutif New Gen nggak ada meja kecil di dinding ini ya. Hiruk pikuk stasiun Tegal di jam berapa ini? 15.32. Banyak penumpang yang mungkin ke arah timur. Ini ada kereta api Argo Merbabu yang mau datang. Dan setahu saya yang ke arah Jakarta nanti ada lagi sih kereta api Tawang Jaya Premium. Terus Argo Merbabu juga ada gitu. Nah, Argo Merbabunya ada kelihatan tuh. Dan kayaknya ya ini PPKA-nya sudah bersiap di sini. Dan sepertinya akan memberhentikan kereta api Argo Merbabunya sampai batas ini aja tuh. Udah siap bendera merahnya juga. Kita masuk aja dari sini yuk. Sekalian kita lihat kereta makannya. Ini ruangan Pak Kondektur. Terus ini kayak ada tempat sendal buat musola nih. Tapi musolanya ada nggak? Kita lihat ya. Oh, nggak ada musolanya kayaknya. Ini tempat makan juga. Atau mungkin tempat kru. Oh, ini sebelah kanan saya ada pantry-nya, dan ini ruang kereta makannya. Unik ya, AC-nya ada di sini, kanan kiri 2. Nah, nanti ini semua akan berubah teman-teman ketika kereta Tegal Baharinya ganti ke New Gen. Untuk sekilas gambarannya kereta makan seperti apa saya tampilkan di beberapa footage saya naik kereta lain yang armadanya sudah New Gen ya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Restorasinya bakal jadi estetik banget. Ini masih ada lagi ya kereta yang berdatangan di stasiun Tegal. Di peron jalur 2 dan 3 ini banyak orang. Ini adalah penumpang kereta api Matarmaja yang akan masuk di jalur 2, dan jalur 1 nanti akan masuk lagi kereta api Argo Merbabu dari Semarang tujuan Gambir. Kalau tadi yang dari arah sebaliknya ya. Nah, ini Argo Merbabu dari Semarang tujuan Gambir. Yang kereta makannya ini sudah menggunakan kereta makan yang modifikasi di Balayasa Tegal sini ya.
liverinya Tosca. Kayak gini, kayak kereta makan yang kemarin di Cakrabuana tuh. Nah, kalau dilihat dari luar manis sih, warna Toscanya terutama. Hiruk pikuknya padat sekali di stasiun Tegal. Emang jam-jam segini masih jam-jam ramai ya, kereta-kereta yang dari arah Jakarta maupun yang ke Jakarta. Yang naik Matarmaja di sini juga banyak ternyata. Walaupun ini harganya menurut saya udah komersil, tapi rangkaiannya masih rasa PSO sih ekonominya. Karena masih rollingan sama Bengawan teman-teman ternyata di grafik perjalanan kereta api tahun 2025 ini. Capnya aja masih SLO nih. Tuh. Ya, pukul 16.00 on time. Kita berangkat lagi dari stasiun Tegal. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Tegal Bahari yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam 30 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Tiba di pemberhentian pertama setelah berangkat dari Tegal pukul 16:12. Berhenti di stasiun Brebes lambat 1 menit. Kita berhenti selama 2-3 menit aja untuk naik turun penumpang di stasiun ini.
2 kita tiba di stasiun Babakan, dan sama seperti di stasiun Brebes tadi, berhentinya selama 2 menit aja untuk naik turun penumpang. Sekarang sudah meninggalkan stasiun Babakan dan semakin mendekati akhir perjalanan saya harus kembali lagi ke stasiun Cirebon. Dan memang trip ini saya sengaja ya, hanya untuk merasakan experience terakhir kalinya naik kereta kelas bisnis sebelum kereta bisnis benar-benar hilang. Ya, kereta bisnis kalau kita tarik sejarahnya ini memang sudah ada dari sejak tahun 70-an sampai ke tahun 80-an atau 90-an ya untuk produksi armada keretanya sendiri. Mulai tahun 2000-an ke atas itu setahu saya produksi kereta kelas bisnis sudah nggak ada lagi. Yang paling muda itu seingat saya tahun 91 atau 92 ya, kurang lebih sekitar tahun segituan ya. Kalau misalkan ada salah-salah dikit mohon koreksinya ya. Berbagai jenis kereta bisnis juga ada yang memang diproduksi dari luar negeri, ada yang memang diproduksi dari dalam negeri. Jadi produsen kereta kelas bisnis itu macam-macam ya, dan banyak banget dari dulu sampai sekarang kita hitung kereta kelas bisnis itu sudah pernah mondar-mandir di lintasan kereta Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera ya. Dulu tuh yang paling terkenal ada Senja Singosari, lalu ada Senja Mataram, lalu ada Fajar Utama Jogja, Senja Utama Jogja. Untuk Fajar Utama dan Senja Utama juga ada yang lewat ke Semarang gitu tujuannya. Terus banyak lagi lah untuk kereta kelas bisnis ini di area Pulau Jawa, mau itu yang kelas bisnis full dalam satu rangkaian atau yang bercampur dengan berbagai kelas seperti kelas ekonomi maupun kelas eksekutif. 5 hari lagi, tinggal menghitung hari sejak video ini ditayangkan, kereta kelas bisnis akan mengakhiri masa baktinya melayani penumpang mulai tanggal 15 nanti ya. Banyak sih suka dukanya jujur aja, terutama dari kenyamanan kelas bisnis sendiri yang memang dari segi kekedapan, dari segi guncangan, dan juga kenyamanan saat kita duduk di kursinya itu untuk ukuran sekarang masih nyaman banget teman-teman. Kursinya juga empuk, ruang kakinya juga lega, dan nilai plusnya tidak ada yang duduk mundur di kelas bisnis ini. Jadi bisa dikatakan kelas bisnis ini memang cocok untuk kereta kalangan kelas menengah teman-teman. Cocok banget untuk yang mau keretanya nyaman tapi harganya masih cukup terjangkau. Nah, jawabannya ini kelas bisnis sebagai kelas menengah perannya antara eksekutif dan ekonomi ya. Tapi memang perusahaan Sepur sendiri memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi pelayanan kelas bisnis ya, karena yang saya dengar sih katanya kelas nanggung gitu. Jadi ada di tengah-tengah antara layanan ekonomi dan layanan eksekutif. Jadi dihilangkan sepenuhnya dan tidak ada peremajaan untuk kategori kelas ini teman-teman. Adanya itu hanya kelas ekonomi yang ditingkatkan standarnya menyerupai kelas bisnis. Seperti kita sudah tahu sendiri ada ekonomi new generation, sebelumnya ada ekonomi premium, lalu ada ekonomi minimax, dan berbagai varian ekonomi lainnya yang sekiranya bisa menggantikan peran kelas bisnis ini dalam segi ergonomi duduknya. Mungkin buat kalian yang dulu sering naik kereta kelas bisnis entah di kereta manapun, boleh share ceritanya di kolom komentar ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kelas bisnis sudah melayani penumpang dengan nyaman, dengan baik selama berpuluh-puluh tahun, 30 atau 40 tahun ini. Memang ya banyak suka dukanya ya di kereta kelas bisnis ini yang mungkin kalian yang mau naik kereta yang hampir setara eksekutif tapi dengan harga yang masih ekonomis ya. Bentar lagi nanti kereta api Tegal Bahari akan ganti New Camp. Semoga pergantian ini tidak mengurangi kenyamanan teman-teman semua ketika naik kereta api di Ungaran maupun kereta api Tegal Bahari. Jadi tinggal hitungan menit lagi perjalanan saya akan berakhir. Saya mau siap-siap untuk bersaat lagi kereta api Tegal Bahari akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Oke, alhamdulillah kita kembali lagi di stasiun Cirebon Perujakan. Sekarang pukul 17.03, awal 4 menit dari jadwal ya. Nanti akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan ini pada pukul 17:24.
Lama banget memang, karena kereta api Tegal Bahari di stasiun ini akan disusul oleh kereta api Tawang Jaya Premium. Jadi dari kedua arah, baik dari Jakarta maupun dari Tegal, berhenti di stasiun Cirebon Perujakan ini lama banget teman-teman. Kalau tadi berhentinya 20 menit, sekarang berhentinya bisa sampai 17 menit di stasiun ini. Wah, senjanya lagi cantik banget cuy. Gokil. Cuman sayangnya kacanya banyak bercak-bercak kayak gini ya. Kalau clear mah ini view-nya bakal cantik banget. Oke, stasiun Cirebon Perujakan. Saya turunnya ke sisi sini aja dulu ya, karena saya mau merekam momen persusulannya dulu. Dan bagen. Aja wedi Wak. Yo, alhamdulillah kita tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Yang naik tentunya di sini banyak banget teman-teman. Berhentinya seperti yang saya bilang tadi di sini selama 17 menit untuk naik turun penumpang, karena nanti keretanya akan disusul kereta api Tawang Jaya Premium. Biasanya kalau kereta api Tegal Bahari datang akan ada lagi kereta yang masuk. Ini biasanya kereta api Berantas dari Pasar Senen tujuan akhir Blitar. Di situ udah ada papannya tuh. Nah, KA Berantas yang mau masuk. Ini penumpangnya udah nunggu nih di peron jalur 4. Alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya sudah tiba lagi di stasiun Cirebon Perujakan naik kereta api Tegal Bahari, sekaligus saya perjalanan terakhir nyicipin experience tripnya di kereta kelas bisnis untuk yang terakhir kalinya. Dan mungkin sekalian salam perpisahan juga ya untuk kereta kelas bisnis yang sesaat lagi akan hilang di perkereta apian Pulau Jawa. So, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Cirebon sampai ke Tegal, sampai balik lagi di Cirebon. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugra untuk video-video menarik lainnya. Kita lihat dulu momen terakhir kelas bisnis berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan ini di kereta api Tegal Bahari.